Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aam Amalia dengan nomor NIM 230600143. Saya dari kelas B1 PGSD non-reguler angkatan tahun 2023. Saya akan menjawab soal tentang mata kuliah landasan dan pengelolaan kependidikan untuk memenuhi syarat tugas UAS. Yang pertama, mengenai landasan dan pengelolaan kurikulum. Nah, landasan filosofisnya yang pertama, filsafat pendidikan Pancasila. Pendidikan ini harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, termasuk penguatan identitas nasional dan penghormatan terhadap keragaman budaya lokal. Yang kedua, ada humanisme dan kontekstualisme. Nah, kurikulum harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan, potensi, dan konteks budaya peserta didik. Nah, mengintegrasikan budaya Sunda dan Batik membantu membangun kesadaran identitas kultural siswa. Dan yang ketiga, ada konstruktivisme. Nah, ini pembelajaran berbasis pengalaman dan nilai-nilai lokal, memberi peluang bagi peserta didik untuk membangun pengetahuan dari pengalaman secara langsung. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang landasan filosofisnya. Sekarang, landasan praktis dalam pengelolaan kurikulum. Yang pertama, kurikulum merdeka. Nah, kurikulum ini memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk mengembangkan muatan lokal sesuai kebutuhan dan kompetensi daerah. Yang kedua, ada Permendikbud Ristek. Nah, tentang struktur kurikulum memberikan ruang untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau bisa disebut P5 yang sangat cocok untuk integrasi nilai-nilai budaya lokal. Dan yang ketiga, ada kesiapan guru dan sarana. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan karena pelatihan dan penyediaan media ajar yang konseptual seperti media visual batik atau cerita rakyat Sunda ini harus terus dirancang. Sekarang ke rancangan program pengembangan kurikulum. Nah, tujuannya untuk mengintegrasikan budaya lokal seperti Sunda dan membatik dalam pembelajaran tanpa mengganggu capaian standar nasional kurikulum merdeka. Yang pertama ada komponen program. Komponen program yaitu pemetaan kurikulum, menyisipkan unsur budaya Sunda dalam mata pelajaran bahasa Indonesia contohnya, atau bisa menggunakan P5 sebagai ruang untuk mengembangkan proyek berbasis kearifan lokal contohnya seperti proyek membuat motif batik khas Cimahi. Yang kedua ada pendidikan guru dan tenaga pendidikan. Nah, seperti pelatihan workshop guru tentang integrasi nilai lokal dan kolaborasi dengan seniman lokal dan budaya sebagai narasumber. Yang ketiga ada pengembangan bahan ajar. Nah, pengembangan bahan ajar ini seperti modul atau lembar kerja peserta didik berbasis budaya Sunda atau bisa juga dengan penggunaan media digital seperti video tradisi Sunda atau animasi cerita rakyat. Dan yang keempat ada kegiatan pendukung. Nah, kegiatan pendukung ini seperti Hari Budaya Sekolah atau Festival Batik dan Cerita Sunda atau bisa juga seperti kunjungan ke sentra batik atau situs batik budaya lokal. Metode evaluasi. Yang pertama ada evaluasi formatif. Nah, seperti observasi kegiatan proyek peserta didik dan merefleksikan peserta didik dan guru setelah proyek P5. Dan bisa juga penilaian proses dan produk pembelajaran, contohnya seperti hasil desain batik atau cerita pendek. Dan yang kedua ada evaluasi sumatif. Nah, evaluasi ini meliputi penilaian hasil belajar berdasarkan capaian pembelajaran kurikulum merdeka dan keberhasilan integrasi nilai lokal. Adapun juga survei kepuasan peserta didik dan orang tua terhadap program yang dibuat oleh sekolah, contohnya. Adapun juga evaluasi berbasis dampak. Nah, ini mengukur peningkatan pemahaman dan kecintaan peserta didik terhadap budaya lokal, seperti mengamati partisipasi peserta didik dalam kegiatan budaya di luar sekolah. Landasan dan pengelolaan peserta didik. Landasan psikologisnya yang pertama, teori perkembangan peserta didik. Seperti madrasah harus memahami tahapan perkembangan kognitif, sosial emosional, dan moral peserta didik, serta mengacu pada teori Piaget dan Erikson dalam menyusun strategi pembelajaran dan pengelolaan. Yang kedua ada multiple intelligence, yaitu setiap peserta didik harus memiliki potensi kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, seperti di madrasah harus mengenali dan mengakomodasi kecerdasan dominan peserta didik, verbal, musikal, kinestetik, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kebutuhan dasar. Nah, ini juga peserta didik harus bisa merasa aman, diterima, dan dihargai sebelum mereka belajar secara optimal. Nah, ini juga sangat penting bagi peserta didik dari keluarga yang kurang mampu atau yang memiliki trauma. Yang keempat ada psikologi inklusif. Nah, ini mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki perbedaan kemampuan belajar, gaya belajar, dan kebutuhan khusus yang harus dipenuhi dengan adil. Nah, ada landasan sosial. Yang pertama, keadilan sosial dan inklusi, yaitu pendidikan harus mampu menyatukan peserta didik dari berbagai latar belakang dan memastikan mereka mendapat kesempatan belajar yang setara atau sama. Yang kedua, ada nilai-nilai Islam dalam madrasah. Nah, nilai kasih sayang, nilai keadilan, dan tanggung jawab itu menjadi dasar membangun lingkungan madrasah untuk mendukung keberagaman. Yang ketiga, ada budaya sekolah ramah anak. Nah, ini juga bisa membangun budaya yang bebas dan diskriminasi dari kekerasan serta mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ada rancangan sistem layanan peserta didik yang holistik. Sistem layanan terpadu yang pertama ada pendekatan dan identifikasi awal, seperti menggunakan asesmen awal dengan wawancara dengan orang tua untuk mengenali kondisi sosial, ekonomi, dan kebutuhan belajar khusus bagi peserta didik atau anaknya. Yang kedua, ada pembentukan tim layanan khusus. Nah, ini terdiri dari guru, guru bimbingan konseling, guru kelas, kepala madrasah, dan perwakilan orang tua untuk merancang strategi penanganan kebutuhan individual peserta didik. Dan yang ketiga, ada pemetaan gaya belajar. Nah, ini identifikasi gaya belajar seperti gaya belajar visual, auditori, kinestetik,
sistematik untuk menyesuaikan pendekatan pembelajaran antar siswa atau antar peserta didik. Rancangan sistem layanan peserta didik yang holistik. Yang kedua ada program bimbingan dan konseling. Yang pertama, bimbingan pribadi dan sosial. Nah, bimbingan ini fokus pada pengembangan kepercayaan diri, pengelolaan emosi, serta kemampuan bersosialisasi peserta didik. Dan ada juga layanan individu dan kelompok untuk peserta didik dari latar belakang yang sulit. Yang kedua ada bimbingan belajar. Nah, strategi belajar efektif, manajemen waktu, dan motivasi belajar khususnya untuk peserta didik dengan hambatan belajar atau keluarga dengan pendidikan rendah. Yang ketiga ada bimbingan karir. Nah, seperti memberi wawasan tentang cita-cita, potensi diri, serta pendidikan lanjutan sesuai bakat dan minat peserta didik. Meskipun ada beberapa dari peserta didik dari latar belakang dan ekonominya yang rendah. Ada juga perlibatan orang tua. Nah, ini seperti parenting class, konsultasi rutin, dan komunikasi terbuka antara madrasah dan keluarga untuk membentuk sinergi pendidikan. Adapun strategi adaptasi kurikulum, yang pertama ada modifikasi kurikulum. Nah, bagi peserta didik, kebutuhan khusus seperti kurikulum dapat disesuaikan baik dari isi, pendekatan, maupun hasil belajar. Nah, integrasi kurikulum merdeka dengan prinsip inklusif. Yang kedua ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini bisa memberikan tugas seperti media dan evaluasi yang sesuai dengan kemampuan dan minat belajar peserta didik. Nah, bisa juga penggunaan media visual, audio, atau manipulatif dan teknologi untuk mengatasi hambatan belajar masing-masing peserta didik. Yang ketiga ada pembelajaran kolaboratif dan remedial. Nah, model pembelajaran ini bisa berkelompok heterogen untuk mengurangi kesenjangan akademik serta bisa juga dengan kelas tambahan untuk siswa yang tertinggal. Landasan dan pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, adapun prinsip manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manajemen. Identifikasi kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan sesuai kebutuhan sekolah dan kurikulum. Nah, ada juga analisis gap kompetensi guru saat ini dengan kompetensi yang ideal. Yang kedua ada rekrutmen dan seleksi efektif. Nah, ini fokus pada kualitas personal, pedagogik, dan komitmen terhadap visi yayasan, serta seleksi berbasis kompetensi dan nilai-nilai karakter. Yang ketiga ada pengembangan dan peningkatan kompetensi. Nah, ini bisa menyediakan pelatihan berkelanjutan dan mentoring. Yang keempat ada penilaian kinerja. Nah, evaluasi berbasis indikator, profesionalisme, kinerja kelas, dan partisipasi dalam pengembangan sekolah. Yang kelima ada retensi dan motivasi. Nah, ini juga bisa pemberian seperti penghargaan, jalur karir, serta penguatan iklim kerja yang positif. Adapun strategi pengelolaan efektif dengan anggaran yang terbatas. Nah, seperti yang pertama, ada penguatan manajemen berbasis sekolah. Nah, kepala sekolah dan tim pengelola di setiap unit dilatih untuk menjadi agen perubahan dan pemimpin pembelajaran, serta penguatan kolaborasi antar sekolah dalam yayasan untuk berbagi sumber daya dan pelatihan. Yang kedua, ada kolaborasi komunitas dan mitra. Nah, ini juga bisa bekerja sama dengan komunitas guru, MGMP, KKG, atau LPTK, atau juga bisa dengan lembaga pendidikan tinggi untuk pelatihan yang gratis atau yang berbayar. Terus membangun program mentor dari alumni atau guru senior. Nah, yang ketiga ada digitalisasi pengembangan guru. Nah, penggunaan Learning Management System atau LMS berbasis open seperti Moodle atau Google Classroom untuk pelatihan mandiri. Nah, bisa juga dengan penggunaan platform gratis seperti Rumah Belajar atau Guru Berbagi. Terus bisa juga dengan YouTube atau edukasi dan webinar komunitas. Adapun program pengembangan profesional yang berkelanjutan. Yang pertama ada micro-learning atau pelatihan singkat dan terfokus. Nah, ini juga terdiri dari komponen dan deskripsi. Nah, komponennya seperti durasi. Durasinya bisa 15 menit atau 30 menit. Dan topiknya juga bisa contohnya seperti strategi pembelajaran aktif atau asesmen alternatif. Nah, metodenya juga bisa menggunakan metode video pendek, kuis interaktif, atau tugas reflektif. Dan ada juga platform. Nah, platform bisa menggunakan WhatsApp Group, Google Form, atau Google Meet. Dan ada fasilitatornya juga tentunya seperti guru senior atau mentor internal, narasumber. Nah, yang kedua ada program mentoring dan peer coaching. Nah, ini seperti guru-guru senior mendampingi guru-guru baru selama semester pertama. Nah, ini juga observasi kelas dan diskusi rutin antar rekan sejawat. Yang ketiga ada komunitas belajar guru. Nah, seperti di masing-masing sekolah membentuk komunitas pembelajaran internal atau seperti agenda, beda buku pendidikan, reflektif, praktis mengajar, dan prestasi hasil pelatihan. Dan yang ketiga ada sistem insentif non-finansial. Nah, yang pertama ada pengakuan profesional. Nah, guru dan staf terbaik bulanan berdasarkan kontribusi, inovasi, dan tanggung jawab. Serta yang memiliki sertifikat penghargaan diumumkan secara terbuka di forum sekolah dan media sosial layanan. Yang kedua ada kesempatan pengembangan diri. Nah, seperti prioritas mengikuti pelatihan nasional, dan ada juga pemberian beasiswa studi lanjut. Baik, cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.